Nah, itu harus perusahaan jasa misalnya seperti bank itu ya, harus diperhitungkan betul ya likuiditasnya, karena ketika diminta uangnya oleh nasabah ya, itu harus tersedia hari itu juga gitu. Nah, jadi di pemerintah juga begitu ya. Pemerintah daerah juga begitu. Kalau misalnya manajemennya nggak bagus ya, hari ini harus bayar kontraktor ya, nggak ada uang ya, atau bayar misalnya membayar gaji pegawai nggak bisa ya, asetnya cukup banyak ya, asetnya cukup banyak, bisa tapi harus nunggu dijual dulu misalnya. Nah itu bisa chaos ya. Jadi likuiditas ini faktor yang penting juga di dalam pengelolaan keuangan ya. Nah kemudian sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, yaitu tadi untuk memprediksi. Nah, jadi jangan sampai kas yang di kasda itu kosong gitu ya. Nah, duitnya banyak, tapi kalau misalnya ya hari ini sudah diminta untuk membayar ke kontraktor 1 miliar misalnya. Duitnya banyak, ada 1.000 miliar, ya, tapi baru turunnya besok lusa. Nah itu juga menimbulkan hal yang menimbulkan ketidakpercayaan dari pegawai misalnya atau dari kontraktor bahwa Pemda kesulitan keuangan gitu. Padahal sebenarnya enggak, duitnya banyak. Tapi kalau kasnya nggak oke ya, ya akan repot gitu ya. Nah, kas ini juga akan penting ya. Kalau terlalu banyak ya ditumpuk hanya jadi kas ya, nah, itu juga nggak produktif. Nggak produktif karena kan kalau kasnya numpuk aja kan kasnya apa nggak nggak dapat bunga kita ya, nggak dapat bagi hasil gitu ya. Nah, sedangkan kalau kasnya minim, sangat minim, terus sampai nggak bisa bayar kewajiban, nah itu juga menjadi masalah gitu ya. Jadi laporan arus kas ini penting ya. Bahkan di Kementerian Keuangan itu ada Direktur Pengelolaan Kas Negara ya. Kebetulan direkturnya itu teman seangkatan saya ya, Pak Nur Faisal Ahmad PhD itu. Nah itu jadi cukup penting di DJPB itu untuk kas ini ya. Kemudian ini strukturnya ya. Kalau laporan arus kas ada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris. Nah, untuk aktivitas operasi ada arus masuk kas, ada arus keluar kas. Yang arus masuknya ya ini dari penerimaan PAD ya, kecuali hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Kemudian pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk arus keluarnya ya, saudara apalkan itu ya, arus keluarnya adalah belanja operasional, belanja tak terduga, transfer ya, tapi tidak termasuk belanja modal ya, untuk operasi ya. Nah, untuk aktivitas investasi arus masuk kasnya adalah penjualan aset tetap, aset lainnya ya, pencairan dana cadangan, penerimaan dalam bentuk sekuritas. Ya. Jadi kalau yang nggak masuk di aktivitas operasi, ya, itu kan belanja modal ya. Kenapa belanja modal? Belanja modal kan itu biasanya
belanja aset tetap. Nah, oleh karena itu belanja modal, dan kalau kita jual belanja modal bukan aktivitas operasi ya, itu masuknya ke aktivitas investasi. Jadi misalnya jual beli tanah atau gedung atau bangunan, kalau bagi Pemda bukan aktivitas operasi. Nah, mungkin kalau bagi Ray and White ya, nah dengar ya, perusahaan properti gitu ya, Agung Sedayu, Agung Podomoro, Citra Land ya, Ciputra Group itu ya. Nah itu aktivitas operasinya memang jual beli tanah ya, jual beli tanah ya, itu masuknya ke situ. Nah karena Pemda ini tidak dimaksudkan jual beli, tidak dimaksudkan untuk jual beli belanja modal ya, makanya aktivitas operasinya ya yang selain jual beli aset ya itu. Aset lainnya pencairan dana cadangan ya, kemudian penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Harus keluarnya yaitu dari perolehan aset tetap atau aset lainnya, ya pembentukan dana cadangan. Jadi kalau nanti membentuk dana cadangan ya, izin sama DPR-nya, bentuk, kemudian itu disebut harus keluar kas. Kemudian penyertaan modal pemerintah ya, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Nah, untuk aktivitas pendanaannya ada arus masuk kas dan arus keluar kas. Untuk arus masuk kasnya ya ini penerimaan pinjaman utang, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya ya, termasuk pelunasan piutang jangka panjang. Nah, kemudian arus keluar kas, pembayaran pokok pinjaman atau utang, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada Pemda lain atau BUMD. Nah, itu kemudian ini contohnya ya, contohnya. Jadi detailnya arus kas dari aktivitas operasi tadi, ini adalah penerimaan pajak, retribusi, ya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ya, masuk dana otonomi khusus, ya, ini dana penyesuaian, ya. Kenapa ini ada dana penyesuaian? Karena ini disusunnya masih zaman lama, ya. Dulu memang ada dana penyesuaian, ya. Nah, dana penyesuaian itu kalau saat ini ya seperti DID itu, dana insentif daerah itu, ya. Zaman dulu ada namanya dana penyesuaian. Walaupun juga berbeda ya, enggak persis seperti DID, tapi mirip-mirip lah gitu. Kemudian untuk arus keluar kasnya ya, untuk bayar pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bansos ya, tak terduga ya, hasil pajak, terus bagi hasil retribusi ya. Juga kalau ada pembayaran kejadian luar biasa. Ya. Nah, kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Ya. Arus masuknya adalah pencairan dana cadangan, ya, penjualan atas tanah, ya, yang tadi penjualan atas tanah, ya. Kemudian penjualan atas gedung bangunan, ya, penjualan atas jalan irigasi dan jaringan, ya, dan lain-lain. Kemudian itu arus kas keluarnya ya, pembentukan dana cadangan, perolehan tanah ya, perolehan peralatan mesin ya, dan lain-lain. Nah, pengeluaran pembelian investasi non permanen juga masuk di sini ya. Nah, kemudian arus kas bersih dari aktivitas investasi ya. Itu
harus dicatat ya di paling bawah. Nah, kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, ada arus masuk kas ya, pinjaman-pinjaman itu, kemudian arus keluar kasnya ya, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman. Nah, arus yang terakhir adalah yang kelompok keempat adalah arus kas dari aktivitas transitoris. Arus kas masuk ya itu dari penerimaan perhitungan pihak ketiga atau PFK. Arus keluarnya adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Nah, nanti dicatat di sini ya ada saldo awal kas ya di BUD dan kas di bendara pengeluaran ya. Nah, nanti ketemu saldo akhir. Nah, itu yang di LAK ya. Kemudian kita beranjak ke catatan atas laporan keuangan. Pengertiannya, caleg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan oleh karena setiap entitas diharuskan menyajikan CALK yang meliputi penjelasan atau daftar rinci ya atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPS, ya LP SAL, ya, kemudian neraca, LO dan LAK serta laporan perubahan ekuitas. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Ya. Manfaat yang utama adalah memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Nah, ini strukturnya ya, ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kemudian informasi tentang kebijakan fiskal ya, keuangan ya, dan ekonomi makro, kemudian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatannya. Kemudian ada informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih. Juga ada rincian penjelasan masing-masing pos. Ya. Kemudian informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan. Dan yang terakhir ada informasi lainnya diperlukan untuk penyajian yang wajar. Nah, itu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita langsung ke contoh. Ya. Ada yang mau nanya? Ini contohnya ya. Screen. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah terlihat. Jadi kita lihat dulu daftar isinya ada dulu ya. Daftar isinya di caleg itu ya. Ini kita ambil contohnya ya. Itu untuk Pemkot Semarang. Ya, ini untuk CALK untuk 31 Desember 2019 ya. Daftar isinya itu nanti yang pertama adalah ada bab 1, isinya tentang pendahuluan ya. Di dalamnya nanti ada maksud dan tujuan dari penyusunan LK. Kemudian ada landasan hukum nyusun LK-nya tadi. Kemudian yang ketiga adalah sistematika penulisan CALK. Nah, yang kedua ya, ada bab 2 ya. Bab 2-nya itu adalah isinya tentang ekonomi makro
Jadi ekonomi makro itu termasuk perekonomian Indonesia dan perekonomian di daerah Semarang. Kemudian ada kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. Kemudian kebijakan keuangan itu meliputi kebijakan pendapatannya, ya, juga kebijakan belanjanya, ya. Kemudian ada juga kebijakan tentang pembiayaan daerahnya. Nah, ada indikator pencapaian kinerja APBD, ya. Dan yang keempat di dalam bab 2 itu adalah diisi hambatan dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan, ya. Jadi maksudnya di dalam pencapaian selama 1 tahun kemarin itu kan pasti ada targetnya, kemudian pasti juga ada lebihnya pencapaian dari target, atau bahkan ada juga kemungkinan dia di bawah target. Nah, karena itu pasti ada permasalahan. Nah, permasalahan itu harus diungkap di laporan keuangan, yakni di pos atas CALK-nya, ya, di dalam CALK-nya ini. Jadi kenapa hambatan kenapa hambatan itu muncul, ya, kemudian bagaimana mengatasinya, ya, itu diungkapkan. Kemudian di bab 3-nya adalah kebijakan akuntansi, ya. Ada entitas pelaporan, entitas akuntansi, ya, basis akuntansi yang mendasari, ya, basis pengukuran, ya, penerapan kebijakan. Penerapan kebijakan ini ya harus sesuai dengan SAP, ya. Di SAP kan ada kebijakan pendapatan, belanja, beban, pembiayaan, kas, setara kas, ya, seterusnya, ya. Nah, terus kalau di Pemda kan pasti banyak juga, ya, konstruksi dalam pengerjaan, artinya membangun jalan, jembatan, bangun gedung, ya, yang masih belum selesai, ya, masih misalnya proyeknya itu 2 tahun, sehingga waktu pelaporan tahun 2019 proyek tersebut belum selesai, ya. Tapi kan harus diakui juga bahwa sudah belanja modal, ya. Nah, itu persentase dari penyelesaian itu yang disebut dengan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, nanti kalau konstruksi dalam pengerjaan itu sudah selesai di periode laporan keuangan tersebut disusun, nah nanti konstruksi dalam pengerjaannya pindah menjadi aset tetap, ya. Kemudian ada akuntansi dana cadangan, aset lainnya, ya, kewajiban, ekuitas, dan penyajian dari LK konsolidasian atau LKPD-nya. Kemudian di bab 4 adalah penjelasan pos-pos laporan keuangan, ya, yang terdiri dari pos LRA, ya, kemudian pos LP SAL, kemudian pos neraca, ya, kemudian pos LO, ya, kemudian kalau ada dana tugas pembantuan atau dana non APBD, ya, misalnya di RSUD atau Dinas Kesehatan Kota Semarang, ya, nanti dilaporkan juga di sini, gitu, ya. Nah, dan kemudian yang kelima adalah kalau ada penjelasan atas informasi non keuangan dari pemerintah Kota Semarang. Yang bab 6 adalah penutup, ya. Nah, ini untuk rincinya, ya, bab 1-nya, ya. Bab 1-nya awali dari atas, ya. Ada pendahuluan, ya. Nah, ini kan ada pendahuluan, ya. Nah, ini dia bercerita, ya,
bahwa pelaksanaan di Kota Semarang diawali dengan perencanaan pembangunan, ya. Nah, kemudian berpedoman pada apa aja, ya. PP 71 2010, ya, yang harus menyampaikan laporan, ya. Siapa yang harus menyampaikan, yang sebagai entitas pelaporan, siapa aja nih? Ini kan? Siapa yang menjadi entitas pelaporan siapa? SKPD-nya, Pak. Entitas pelaporan? Kalau pelaporan itu kepala daerah atau PPKD-nya? Kepala daerah aja, ya. Kepala daerah saja, ya. Ya. PPKD itu yang melaksanakan, ya. Yang melaksanakan aja. Ya, tapi ya, yang jadi entitas pelaporan adalah kepala daerah. Oke. Kemudian ini maksud tujuan dari penyusunan laporan keuangan, ya. Ditulis di sini, ya. Kemudian ada landasan hukumnya, ya. Nah, ini Kota Semarang, ya. Landasan untuk hukumnya ini apa? Undang-undang apa? 50 pembentukan daerah kota besar Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Ini sejarahnya Kota Semarang ini. Kemudian ini kalau saudara kerja nanti tinggal di template, ada template-nya, ya, tinggal ditambah-tambahi bawahnya. Ini peraturan-peraturannya diupdate, ya. Kalau nyusun, ya, laporan ini jangan sampai peraturannya masih nongkrong di sini karena saudara copy paste, ya. Nanti tahun depan sudah nggak update, misalnya sudah diubah atau apa, ya harus diubah, ya. Jangan sampai lupa. Ini contohnya, ya. Kemudian sistematikanya juga ditulis di sini, menulis CALK-nya isinya apa aja, ya. Ini seperti daftar isi tadi, ya. Terus di sini. Oke. Ini bab satunya, kemudian bab 2, ya. Bab 2-nya, bab 2-nya mana? Cari dulu bab 2. Nah, ini bab 2-nya, ya. Isinya adalah ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD. Dalamnya, ya, di dalamnya ada ekonomi makro ini, ya. Ini dia menceritakan, ya, kondisi pada semester 2 tahun 2018, ya. Ini kan 2019. Dia bercerita bahwa perencanaan penganggaran APBD tahun 2019 itu dipengaruhi kondisi tahun 2018 karena penyusunan untuk 2019 itu disusunnya, proses penyusunannya ada di 2018. Kan memang begitu siklusnya, ya. Nah, sehingga kondisi saat itu, ya, di 2018 waktu menyusun 2019 itu, ya, itu dia ungkapkan gitu, ya. Ternyata saat itu, ya, pada semester 2 di tahun 2018 saat disusun APBD 2019 itu didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga. Tuh, ya. Kemudian faktor yang lain adalah tumbuhnya investasi serta proyek infrastruktur pemerintah, ya. Nah, sampai tahun 2018 itu
pertumbuhan ekonomi Kota Semarang itu berkisar 5,98%. Nah, angka tersebut masih sejalan dengan targetnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu targetnya 5,9 sampai 6,2. Artinya dia di paling bawah dari target ya. Nah, kemudian dari sisi PDRB ya dia ungkapkan semuanya ya, dia cerita kondisi perekonomian makro di daerah Semarang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian di tahun 2019 ya, perekonomian di Kota Semarang diperkirakan masih akan didominasi sektor konsumsi rumah tangga. Ini prediksi dia, karena ini disusun di tahun 2018. Kemudian dia juga cerita bahwa diharapkan akan ada dorongan ekonomi dari sisi pariwisata. Nah, itu. Itu ya dia ungkapkan. Nah, kenapa dia ungkapkan yang makro? Ya, ketika ada masalah atau apa, kira-kira hubungannya apa dengan LKPD ya? Kalau dia mengungkapin makro ya. Febriani? Iya, Pak. Kira-kira kenapa dia harus ngungkapin dulu kondisi makro? Apa hubungannya dengan laporan keuangannya? Kira-kira ngapain sih dia pakai ngungkapin makro? Mungkin untuk mengetahui kondisi makronya itu jadi nanti kayak dasar pertimbangannya itu buat disusun laporan keuangannya gitu, Pak. Oh iya. Nah, tapi kira-kira untuk apa gitu waktu menyusun, kenapa menyusun laporan keuangan itu kita harus mempertimbangkan ekonomi makro di dalam CALK-nya, kenapa diungkapkan gitu? Mungkin karena untuk mengetahui kondisi sebenarnya di wilayah itu, Pak. Yang disusun laporan keuangannya apa coba? Isi laporan keuangannya apa aja coba, Febri? Yang mana, Pak? Laporan keuangan Pemda itu terdiri dari apa aja kira-kira? Selain CALK. LO, LRA gitu ya, Pak? Iya. Iya, LO, LRA, neraca, CLLK, sama laporan arus kas gitu ya, Pak? Ya. Ya harus yakin dong, masa pelajaran akuntansi pemerintah nggak yakin? Takut salah, Pak. Ini gimana udah mau lulus D3. Ya, harus yakin ya. Nah, ya inilah kalau namanya daring ini nggak bisa ketahuan kan. Kalian cuma pasang nama aja kan, mesti saya cek dulu nih. Nah, lagi di pasar atau lagi menyimak ya. Coba Raffles, kira-kira kenapa di CALK ini diungkapkan makro tadi? Apa hubungannya dengan laporan keuangan? Kira-kira laporan keuangan yang mana sih yang paling berhubungan? Menurut saya, biar dalam penyusunan laporan keuangannya itu dan pelaksanaan APBD-nya dalam 1 tahun itu bisa ada batas-batasnya, Pak, agar ada batasannya gitu, agar jika lebih dari asumsi makro yang telah ditentukan mungkin bisa dapat bisa nanti berbahaya untuk laporan keuangannya. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, ada lagi nggak, Afifah? Menurut saya, Pak,
Itu untuk mengetahui kewajaran dari laporan keuangannya tersebut, Pak. Misalnya untuk LRA nih, kan pas LRA itu ada penyusunan anggaran. Di penyusunan anggaran itu kan ada PPAS apa dulu yang itu, yang pokoknya tentang ekonomi makro juga. Nah, di saat susun anggaran itu tuh diketahui misalnya inflasinya segini. Terus pas di akhir, pas bikin laporan keuangan, ternyata si realisasinya ini sangat over gitu, sangat over. Pokoknya over lah gitu, Pak. Jadi kita bisa tahu kenapa dia over pas kita lihat bahwa oh ternyata misalnya pas anggaran dulu tuh inflasinya segini. Terus pas udah penyusunan laporan keuangan sampai masa itu inflasinya besar. Jadi ekonomi makro itu berperan di situ Pak untuk mengetahui kewajarannya itu. Oh ya, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi maksudnya dengan adanya kondisi makroekonomi, kalau misalnya nanti kan ada target ya, pencapaian targetnya maupun permasalahan itu sudah diprediksi sebelumnya ya. Misalnya kalau kita bicara 2021 ya, laporan keuangan 2021 ini kan disusun di 2020 ya kan, di akhir tahun 2020. Ini kan 2021, laporan keuangan 2021 ini kan dulu sudah kita prediksikan makronya itu saat kita bikin perencanaan itu ada di 2020 kemarin. Nah, oleh karena itu, karena kita melihat di semester 2 2020 kemarin itu sudah terjadi pandemi, ya. Jadi kan di 2021 itu pasti fokusnya itu adalah untuk pemulihan ekonomi maupun menangani pandemi COVID. Nah, jadi pemerintah juga pasti tidak akan berani menganggarkan yang terlalu optimis ya. Nah, fungsinya ya kenapa kita sebut makro itu penting ya, karena kalau kita sudah bisa meramalkan ya kemungkinannya itu ada seperti saat ini ya, kondisinya yang lagi kurang bagus begini. Nah, nanti kalau ada hambatan itu ya, itu kan kita prediksinya tidak melesetnya tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi tidak terlalu optimis ya. Nah, seperti yang di 2020 itu kalau yang penyusunan 2020 kan disusun di 2019. Itu pasti ekonominya dianggapnya optimis ya. Ekonominya optimis ya. Ternyata kan begitu 2020 terjadi pandemi ya banyak perubahan, banyak refocusing ya. Artinya refocusing itu yang tadinya di sektor-sektor selain kesehatan ya, bahkan dulu kan infrastruktur yang banyak digenjot ya, sekarang infrastruktur harus ngalah ya, banyak ditarik ke sektor kesehatan. Baik, terima kasih ya Afifah. Siapa tadi si Raffles. Kita lanjut ya. Ada yang mau nanya lagi? Bentar ya.
Baik, kita lanjut ya. Soalnya ada apa itu juga. Kemudian selanjutnya ya, ini kebijakan keuangannya ya, ada kebijakan pendapatan ya. Sebentar ya. Assalamualaikum Pak Indra. Saya agak kurang fokus dulu Pak, saya lagi ngajar. Iya. Iya. Tapi saya ikut di sini, saya mendengarkan juga ini. Ya, terima kasih Pak. Baik, kemudian ada kebijakan-kebijakan ya. Kemudian lanjut aja, ini banyak sekali ya. Ini kebijakan semuanya dimasukkan di sini ya. Untuk kebijakannya apa saja ya. Kemudian kita lanjut ke bab apa ini, bab 3 ya. Nah, jadi kebijakan akuntansi, di sini ada entitas pelaporannya siapa, entitas akuntansinya siapa ya. Kemudian juga OPD-nya ya. OPD atau Satker itu adalah entitas akuntansi ya. Nah, dia entitas akuntansinya ya. Ya ini dinasnya, dia ada dinas pendidikan, kesehatan, RSUD ya. Untuk kota Semarang itu punya 30 berapa nih? Oh, 40 ya. Bahkan sampai 53 ya. Nah, SKPD-nya dinas-dinas, terus juga ada rumah sakit ya, kemudian ada kecamatan-kecamatan ya. Nah, ini disebutkan entitas pelaporan dan entitas akuntansinya ya. Kemudian basis yang akuntansi yang mendasari penyusunan ya. Itu ya. Kemudian bab 4 ya. Itu terdiri dari LRA ya. LRA-nya ya. Jadi di lembar muka itu kan ada LO, LRA ya, neraca. Nah, ini penjelasannya ya. Penjelasannya dari LRA itu ya, misalnya ini pendapatannya itu
ada anggaran ya, anggaran tahun 2019 ya, realisasinya di 2019 berapa, rasionya ya, rasionya di sini adalah realisasi dibagi dengan anggarannya ya. Ini muncul 97%. Kemudian berarti kurang karena kan nggak 100%. Berarti ini kan kurang ya. Nah, berarti kurang berapa? Kurang 61 miliar ya. Nah, ini dibandingkan juga ya realisasi tahun 2018. Jadi kalau realisasi tahun 2018 kan 1,8 triliun ya. Ini realisasi 2019-nya sudah di atas realisasi 2018. Namun demikian dari anggarannya sendiri ternyata tidak tercapai 100%. Ya, tidak tercapainya itu yang tercapai cuma 97%. Ya, itu ya. Nah, berarti kan kalau tidak tercapai alasannya kenapa? Nah, salah satunya kan bisa karena alasan ekonomi makro ya. Nah, kalau enggak alasannya apa? Ya, macam-macam ya, bisa aja seperti di bawah ini. Ya, ini PAD-nya. Ya. Ya, PAD-nya tadi kan berapa persen tadi? 2 miliar tadi ya, itu dirinci. Ternyata kalau untuk PAD untuk pajak daerahnya itu dia tercapai capaiannya lebih dari 100%. Ya. Cuman kalau retribusinya ternyata hanya tercapai 63%. Nah, gitu. Lain-lain pendapatan yang sah juga begitu, cuma 79,3%. Nah, makanya hanya tercapai total, secara total PAD adalah 97,9%. Itu. Ini rinciannya ya, dirinci. Nah, nanti di yang tadi kan kalau kita lihat kan yang diretribusi daerahnya kan nggak tercapai 100% ya, cuma 63%. Nah, kita bisa lihat di sini alasannya apa gitu ya. Nah, ini retribusi ya. Nah, ternyata hampir semuanya ya, dari jasa umum, usaha, perizinan tertentu, semuanya itu di bawah 70% ya istilahnya ya. Nah, ini karena apa alasannya ya? Ini ada apa? Ini kan disebut di sini bahwa dan yang tidak mencapai target adalah retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan parkir, tepi jalan umum, retribusi pelayanan tera. Solusinya adalah meningkatkan pendapatan retribusi pemeriksaan alat dengan mendatangi secara rutin mensosialisasi aturan pemilik gedung ya, beri teguran. Kalau jadi pemeriksa kan gampang ya. Solusinya mendatangi secara rutin. Nanti ditanya ya, kenapa kemarin nggak secara rutin didatangi gitu ya. Nah, ini kalau untuk retribusi parkir ya, menata pendataan titik parkir lama ini. Nah, ini seperti ini nanti ditanyakan ya, saudara juga punya hak sebagai masyarakat ya. Ini dikerjakan nggak di tahun depan kalau masih terjadi kurang capaiannya dan sepanjang solusinya ini juga nggak dikerjakan, saudara berhak untuk menanyakan hal tersebut, gitu ya. Baik, itu
Kemudian bab 4-nya ya, pendapatan LO. Nah, di LO-nya ya, ini ya. Kemudian karena ini basis accrual ya, nanti dibaca sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ada kemungkinan nggak, misalkan dalam suatu wilayah tuh ya kita nggak ngerti penyebabnya apa, nggak tercapai gitu, Pak. Kayak misalkan itu kondisi normal sesuai dengan asumsi, tapi pendapatan kita nggak tercapai dengan target gitu loh, Pak. Jadi kayak apa alasan yang mendasar kenapa itu bukan karena perubahan asumsi, tapi ya kita sendiri sebenarnya bingung ini kenapa terjadi penurunan yang drastis gitu. Ada nggak, Pak, kemungkinan seperti itu? Ya, kalau kondisi normal mestinya jarang ya terjadi. Kalau penurunan pun juga nggak akan drastis. Ya, kalau penurunan itu nggak akan drastis kalau kejadiannya normal. Nah, kalau ada penurunan tidak tercapainya target, itu tapi tidak, maksud saya gini, tidak ada kejadian yang extraordinary, ya, itu harusnya kan tercapai targetnya, ya. Bisa saja tidak tercapai, tapi biasanya tidak terlalu jomplang gitu ya. Besarannya nggak terlalu jomplang. Nah, terjadinya hal seperti itu biasanya ada satu kemungkinan yang sering terjadi adalah saat membuat perencanaan, merencanakan targetnya. Jadi kan karena target itu kan yang memberikan target itu kan bukan pemerintah sendiri, ya, itu DPR karena ada di dalam Perda. Nah, selama proses dari kebijakan itu melibatkan politik, ya, pasti kurang tepat persis sesuai dengan prediksi gitu ya. Karena kalau di DPR kan pasti dia pengennya mentargetkan yang tinggi-tinggi, ya kan? Nah, dia beri target yang tinggi. Padahal misalnya ya, dengan pertumbuhan ekonomi normal itu adalah 5%. Nah, terus kita berikan target kenaikan 10%. Nah, dari situ kan sebenarnya sudah sudah over target ya. Kalau ngitungnya benar loh ya. Kalau ngitungnya benar itu kan ekonomi aja tumbuh cuma 5%. Anda mengharap tumbuh bisa sampai 10%. Ya, pendapatannya tumbuh 10%. Itu ya sebenarnya juga agak terlalu over target ya. Cuman masalahnya adalah DPR itu juga selalu berpikiran bahwa pemerintah itu ngasih target itu minim. Dia itu cenderung bilang misalnya ya, basis pajaknya itu bisa kok dapat 1 miliar. Tapi mesti pemerintah itu dianggapnya DPR, itu mesti kecil-kecilin aja. Oh, kita nggak bisa sampai 1 miliar, Pak. Kita paling tuh cuma 300 juta. Nah, terus nanti Dewan ngasih, udah kalau saya target 400 juta gimana? Wah, itu berat, Pak. Tapi oke lah. Begitu dikasih target 400 juta, orang dia sebenarnya kan bisa 1 miliar. Nah, dia tercapai 450 juta aja. Wah, sudah 110%, ya kan gitu kan? Wah ini hebat ini, perlu dipertahankan kepalanya. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi memang waktu penyusunan perencanaan itu ya seperti itu tadi. Ya, perencanaan APBD itu ya banyak
kepentingan gitu ya. Oleh karena itu kalau normal biasanya itu seandainya nggak tercapai sedikit gitu ya, di bawahnya sedikit. Tapi kalau tidak tercapai nya besar, itu kadang-kadang karena DPR-nya itu waktu memberi target itu sangat overestimate gitu ya. Nah, itu kan pernah terjadi saat penyusunan APBN tuh ya, tahun berapa ya, sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu. Pajak itu digenjot sampai meningkat sampai tinggi sekali ya. Nah, akhirnya nggak mampu juga gitu untuk seperti itu. Akhirnya kan di bawah target gitu. Nah, ketika di bawah target kan nggak perlu dikasih insentif. Namanya dikasih di bawah target nih. Itu ya. Padahal mungkin targetnya terlalu tinggi gitu. Ya kayak Ahdan misalnya kan, target ini. Ahdan itu nilai itu mentok, sebenarnya nilai itu cuma 80 gitu mentok, ya kan? Tapi dikasih target 90. Terus saya bilang begini, Ahdan nanti kalau kamu nilainya di atas 90, saya kasih motor gitu. Padahal saya tahu bahwa nilaimu itu maksimal itu 85 misalnya. Pasti nggak bakal tercapai gitu kan, 90 gitu. Nah, kan senang juga kan saya kan, nilaimu 85, terus saya bilang, kan saya nggak beliin motor kamu karena bukan karena saya itu pelit, ya karena kamu nggak mencapai 90 kan gitu. Itu yang kadang-kadang yang mungkin teman-teman banyak di keuangan itu yang dipajak itu ya karena beberapa tahun ini kan nggak bisa tercapai ya mungkin terlalu tinggi, terus ada masalah terus ya, maksudnya ada pandemi lah, ada nggak cuma pandemi ya, misalnya ada bencana alam aja di suatu daerah. Saudara bayangkan kalau ada banjir, nggak usah ada bencana alam. Ya di Jakarta itu kalau ada Jakarta dan Bekasi ya, Tangerang gitu ya, nggak usah bencana alam. Ada demo aja ya, bencana medsos, ribut antara kubu ini dengan kubu ini. Tiap hari demo ya. Orang mau kerja, bikin pabrik nggak bisa kerja ya karena ada demo ya. Nah itu aja kan gimana mau bayar pajak dia, perusahaannya aja nggak bisa beroperasi karena karyawannya ikut demo atau karyawannya nggak bisa kerja ya. Itu loh, jadi kalau normal sih ya itu biasanya tercapai ya. Ya karena kan gini, pasti sudah diprediksi juga bagi kawan-kawan yang di dinas pendapatan atau apa. Kalau terlalu tinggi, ya kan, nanti kan kinerjanya jelek dia kan, nggak dapat tukin. Ya. Makanya dia biasanya ngusulin yang capaiannya kecil, yang achievable, ya, yang achievable kasih ya. Tapi DPRD-nya juga tahu kan, wah cuma segitu ya, naikin kan gitu. Nah, gitu ya Dan ya. Biasa aja sih ya. Kalau sekarang nih dalam kondisi begini ya banyak daerah yang agak sulit kan. Dari segi ininya agak sulit ya. Apalagi seperti ini ya, PPKM gitu ya. Ya bukan apa-apa ya, kasihan juga. Tapi kalau nggak PPKM ya ininya juga banyak yang sakit itu. Dan kalau yang sakit itu kan
dia menguras APBN itu, APBN APBD itu besar loh. Karena satu dia ngobati, ya, biaya, kemudian dia nggak bisa kerja. Perusahaannya kan kalau pegawainya, karyawannya sering nggak masuk, sakit gitu kan nggak bisa produksi juga. Dan kalau sekarang ini saya dengar itu cari kapal layar buat ngirim barang juga susah. Jadi supply chain-nya ini ya kayaknya terhambat juga gitu. Jadi kalau mau kirim barang ke Eropa gitu, Eropa juga banyak yang lockdown ya. Jadi sana juga nggak jalan pabriknya nggak jalan. Nah, kapal yang dari sini misalnya kita kirim barang penuh gitu ya, berangkat ke Belanda atau berangkat ke Australia, Australianya lagi lockdown, balik lagi kan kosong tuh muatannya. Kalau kosong nggak untung dia. Nah, karena di sananya lockdown. Jadi akhirnya kapal-kapal itu juga males jalan. Karena dia kalau jalan nganter doang, baliknya nggak ada barang, nggak ada yang dibawa gitu loh. Jadi dengan ya ini memang repot banget ya kalau ini ya. Semoga segera berakhirlah pandemi ini. Amin. Udah stres semua ya. Yang atas stres, yang bawah apa lagi ya? Ya, Pak. Iya, tapi gimana ya, Dan? Nggak kelihatan musuhnya ya. Kecuali bisa ada warnanya gitu, Dan ya. Wah, ini lagi sakit, gitu, ada warnanya apa, gitu kan. Baik, lanjut lagi ya. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau kita lihat ya, ini apa itu LAK itu ya, LAK itu disusunnya itu menggunakan metode direct method ya, direct method, ya, metode langsung. Nah, kemudian juga kalau mau lihat lagi ya, LAK itu, kalau untuk LAK ya, itu datanya ambil aja nanti dari LRA, ya, dari LRA, kecuali untuk arus kas yang dari aktivitas transitoris, ya. Itu ya. Jadi di LAK itu di PSAP 3 ya. PSAP 3 paragraf 39 dan 41 itu tertulis bahwa entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara ya, metode langsung. Ya, ini mengungkapkan pengelompokan utama, penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Dan lupa loh ya, asasnya bruto. Bruto, ada yang tahu bruto? Norman? Norman tahu nggak asas bruto? Udah, Sarah. Mana Sarah? Ya, Pak. Asas bruto apa, Sarah? Asas bruto itu kita mencatatkan belanja ataupun pendapatannya itu secara keseluruhan, tidak dikurangin potongan-potongannya, Pak. Ya, betul. Ya, gitu ya. Nah, jadi asas bruto. Kemudian entitas pelaporan pemerintah ya,
sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, keuntungan penggunaan, ini keuntungannya ya. Jadi diminta memang untuk menggunakan metode langsung ya untuk penyusunan LAK. Siapa tahu nanti di multiple choice-nya ada. Ya. Ini di PSAP 3 paragraf 39 sampai 41 ya. Oke. Jadi nanti nyusun LAK itu datanya ambil aja dari LRA ya. Kecuali untuk data arus kas aktivitas transitoris ya. Oke. Ini bab 4. Ini bab 4 juga, tapi yang penjelasan atas pos-pos LPE ya. Nanti dibaca sendiri ya. Kan banyak itu tadi. Ya. Baca sendiri aja nanti buat baca-baca ya. Saudara tenang aja, nggak bakal disuruh bikin CALK-nya, menyusun CALK untuk ujian, ini nggak ada. Ya. Ini CALK ada 300 halaman ya. Kalau saudara nyusun bisa 1 bulan ya. Ujian selama 1 bulan, tiap hari nyusun CALK. Nggak usah ya. Jadi ini untuk pengetahuan aja, karena nanti siapa tahu saudara nyusun, ya sudah tahulah yang disebut CALK seperti apa ya. Kayak gini, nanti kan udah ada template-nya ya. Di Pemda itu tinggal dimasukin Word-nya ya. Ubah-ubah dikit ya. Sesuaikan dengan kenyataannya ya. Baik, ini kemudian LPE ya. Ini ada saldo ekuitas awal ya, surplus defisit ya, dampak kumulatif ya. Koreksi ya, kalau ada pencatatan yang double ya. Nah, dikoreksi, ditulis ya. Ini ya sebagai contoh ya, ada koreksi nilai double yang dicatat sebesar berapa ini? 1, 2, 3, 13 triliun ya. Lupa kalau salah 13 triliun gini kan. Merupakan koreksi mengurangi nilai ekuitas karena adanya pencatatan ganda aset tetap tanah, peralatan mesin gedung, penghapusan aset ya. Ini di Dinas Pendidikan, Dinas PU ya. Oke, ini contoh ya. Penyesuaian akumulasi aset tetap ya. Nah, jadi ini kalau saudara baca ya, penyesuaian akumulasi aset tetap ini merupakan koreksi terhadap akumulasi penyusutan aset tetap sebagai akibat adanya koreksi nilai aset tetap. Jadi koreksi itu maksudnya begini, misalnya ya tahun sebelumnya gedung itu dinilai 200 miliar. Nah di tahun ini, tahun sebelumnya 200 miliar, tahun ini ternyata kita koreksi nih, misalnya aset tetapnya itu nilainya sudah enggak 200 miliar lagi, tapi cuma 198 miliar misalnya. Nah, itu ada koreksi. Nah, karena bisa jadi penghitungannya kita kemarin keliru misalnya. Atau ternyata ada kerusakan yang cukup signifikan gitu ya. Misalnya mobil kita asumsikan mobil itu kan
10 tahun ya, 10 tahun masa manfaatnya. Nah, harganya misalnya 1 miliar, 1 miliar. Alphard gitu ya, mobil dinas gitu, 1 miliar. Nanti kalau dibagi 10 tahun, per tahun 100 juta. Nah, ternyata 100 juta itu ini di tahun ke-6 ya, di tahun ke-6 itu harusnya kan sudah berkurang 600 juta. Ternyata di tahun ke-6 itu mobilnya rusaknya banyak itu ya. Jadi nggak laku lagi kalau 400 juta. Nah, tinggal 200 juta misalnya. Ya udah langsung dipercepat aja. Nanti waktu penilaiannya kan akumulasinya kan udah kurang gitu ya. Nah, itu disesuaikan. Nah, masuknya di sini penyesuaian akumulasi aset tetap. Ini contoh-contohnya ya. Ini penilaiannya ya. Oke, kemudian ini penjelasan pos neraca. Jadi kalau yang di bab 4 itu ya, penjelasan pertama LRA ya. Kemudian penjelasan ini LO ya. Ternyata kenapa tidak tercapai ya pos-posnya. Ya. Kemudian yang ini tentang neracanya ya. Nah, kemudian ini masih neraca ya. Terus ini neraca ya. Nah, itu terus bab 5-nya Oke, langsung ke sini contohnya bab 5 kok nggak ada. Langsung nih bab 6 ya. Nah, ini bab 6-nya adalah penutup ya. Tapi di sini ada simpulannya ya. Perencanaan APBD 2019 selain dipengaruhi kondisi perekonomian 2019 juga dipengaruhi kondisi 2018 ya kan. Kemudian kebijakannya ya. Nah, ini tentang PAD, dana perimbangan ya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah ya. Kebijakan belanjanya ya diarahkan untuk apa. Kemudian disusun berdasar pendekatan prestasi kerja ya. Dana DAK yang disalurkan oleh pemerintah digunakan dan dihabiskan dianggarkan kembali 2019 ya di BHCHT ya. Ini terus ya pembiayaan ya. Kemudian target dan realisasi ya. Oke. Kemudian ini realisasi pembiayaan juga disimpulkan di sini ya. Kemudian bahwa CALK ini diharapkan dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjelaskan LK lembar muka atau on face ya. Ya, lembar mukanya apa aja? Nanti saudara ingat-ingat ya. Kalau ada pertanyaan, lembar muka itu apa aja ya? Ada LRA, LPS, SAL ya. LPSAL, neraca, LO, LAK, dan laporan perubahan legalitas. Jadi kalau CALK itu bukan lembar muka ya, dan dia sebenarnya bukan laporan keuangan sebenarnya ya, tapi dia merupakan penjelasan dari laporan keuangan. Tapi dia juga bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Yang lembar mukanya
ini aja ya. Oke. Kemudian catatan atas laporan keuangan disusun untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemkot Semarang dalam menyampaikan LKPD. Nah ini, berbagai prestasi dan adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam CALK disajikan sesuai kondisi objektif dan dimungkinkan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya. Tertanda Wali Kota Semarang, Indar Priyadi. Itu ya. Baik. Ada pertanyaan? Nanti minggu depan itu tentang ini aja. Minggu depan itu kita analisis kinerja Pemda ya. Nah, nanti kalian sama diskusi-diskusi ya. Saya rasa kalau latihan-latihan soal udah cukup, nanti di pertemuan terakhir untuk pertemuan ke-14 nanti saya kasih kuis saja dikerjakan. Tapi kalau untuk saya rasa udah cukup banyak ya. Soal-soal problemnya ya. Ya mirip-mirip begitulah kira-kira ujiannya. Yang jelas nanti bikin PPKD ya. Kemudian yang kayak bab 7 kemarin ya, atau bab 6 itu ya. Kemudian multiple choice-nya ya, yaitu tadi multiple choice ya harus sering baca itu aja ya, sering baca buku itu. Terus ada lagi? Ada pertanyaan, Iqbal? Please, Muklisa, Andi Safa, Sarah, kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya Dan ya. Baik Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada, akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kondisi ya, banyak berdoa, berpikir positif ya, tetap semangat ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya tutup dulu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.